Katanya, "Hai Zakeus, turunlah. Aku menumpang di rumahmu, oh Zakheus, orang pendek, kecil betul dia. Dia panjat pohon ara, hendak melihat Yesus. Tuhan Yesus pandang dia. katanya, Hai Zakeus, turunlah. Aku menumpang di rumahmu. Selamat pagi adik-adik, apa kabarnya? Kakak harap semua adik-adik dalam keadaan sehat dalam lindungan Tuhan. Pagi hari ini kita masih kebaktian sekolah minggu secara online. Sebelum kita berdoa yang dibawakan oleh Andrea teman kamu, mari kita menyanyikan sebuah lagu Hari Minggu, Hari yang Mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesehatan dan kesempatan untuk ikut sekolah minggu online. Mohon pimpinan Tuhan saat mengikuti kebaktian sekolah minggu, memuji Tuhan dan mendengarkan cerita. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan yang baik harus hidup rukun, saling mengasihi, rendah hati, ramah tamah. Nah adik-adik, kita akan nyanyikan satu lagu Rukun Cinta Satu Sama Lain. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Adik-adik, apabila Tuhan Yesus ada di dalam hati kita, maka perubahan-perubahan dari sifat kita dari hari ke hari akan menjadi lebih baik. Mari kita nyanyikan sebuah lagu perubahan besar di kehidupanku. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cemerlang
Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, jiwaku bergemar bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku, tobat kembali ke jalan benar. Sejak Yesus di hatiku, dan dosaku dihapus, jiwaku segar. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, jiwaku bergemar bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Saur, mari kita nyanyikan sebuah lagu. Nyanyikan lagi bagiku firman kehidupan. Nyanyikan lagi bagiku firman kehidupan. Sungguh mulia dan merdu firman kehidupan. Firman yang terindah, ajarku setia. Indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Selamat pagi adik-adik. Kita sudah memuji Tuhan. Kita sebentar akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau minta pimpinan Tuhan, kita mau berdoa. Kami bersyukur Bapa atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kalau kami sudah dapat memuji, menyembah Tuhan. Kami juga akan mendengarkan firman Tuhan sebentar lagi. Kami mohon Roh Kudus Tuhan yang menolong kami dan memampukan kami anak-anak-Mu agar kami dapat duduk dengan tenang. Kami dapat mendengarkan firman Tuhan. Kami dapat mengerti dan melakukannya. Dan begitu juga hamba-Mu. Biar Roh Kudus Tuhan yang memampukan, menolong agar apa yang disampaikan sesuai dengan kehendak Tuhan sehingga menjadi berkat bagi anak-anak sekalian. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, dalam kehidupan kita sehari-hari kita melihat ada orang yang bekerja sebagai dokter. Ada sebagai pedagang, ada sebagai supir, ada pendeta, dan lain sebagainya. Pada zaman Tuhan Yesus, ada petani, ada nelayan, ada gembala, ada tukang kayu, ada imam, dan lain sebagainya. Waktu itu bangsa Israel dijajah oleh Kekaisaran Romawi. Tiap orang yang bekerja dan punya penghasilan harus membayar pajak kepada pemerintah Romawi. Pemungut cukai adalah orang yang bekerja untuk menagih pajak dari rakyat dan diserahkan kepada penjajah. Profesi ini sering dianggap sebagai pengkhianat bangsa
Kenapa? Karena mereka bekerja untuk penjajah. Banyak pemungut cukai yang suka korupsi, minta uang pajak melebihi daripada yang sudah ditentukan. Kelebihan uangnya masuk kantong sendiri. Sehingga mereka menjadi kaya dari hasil kerja yang tidak jujur dan memeras orang lain. Itulah sebabnya pemungut cukai sangat dibenci dan dijauhi banyak orang. Adik-adik, kita akan belajar dari firman Tuhan kehidupan seorang pemungut cukai di Yeriko yang diambil dari kitab Injil Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Injil Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Siapakah dia? Sakeus adalah seorang pemungut cukai di Yeriko. Dia kaya, rumahnya bagus dan besar, hartanya banyak, bajunya bagus-bagus, makanan lezat terhidang setiap hari. Tetapi kemewahan itu tidak membuat dia bahagia. Dia tidak punya teman, kesepian, dan hatinya sering galau. Banyak orang melihat dia dengan mata yang penuh kebencian. Bahkan ada yang membuang muka bila berjumpa, seperti jijik melihat Sakeus. Sakeus merasa terhina, hatinya sedih, dan hidupnya terasa kosong, tak berarti. Tetapi Sakeus belum putus asa. Baru-baru ini dia mendengar tentang Tuhan Yesus yang akan datang ke kota Yeriko. Orang-orang berbicara tentang Tuhan Yesus yang sangat baik, menyembuhkan orang-orang sakit, mengajar firman Tuhan dan kebenarannya. Sakeus ingin sekali melihat Tuhan Yesus. Tiba-tiba Sakeus melihat orang banyak berjalan bersama. Wah, itu pasti rombongan Tuhan Yesus yang sedang ditunggu banyak orang. Sakeus berlari mendekat. Begitu banyak orang di sekitar Tuhan Yesus. Karena badannya Sakeus pendek, dia tidak dapat melihat Tuhan Yesus. Dan ternyata orang-orang berlapis-lapis untuk melihat Tuhan Yesus. Apa daya? Tapi Sakeus tidak kehilangan akal. Dia melihat ke depan. Ada pohon ara yang sangat besar, yang kuat batangnya dan sangat rimbun daunnya. Secepat kilat, Sakeus berlari mendahului rombongan itu. Ia cepat-cepat memanjat pohon itu dan naik ke atas. Dengan terengah-engah dia duduk di atas sebuah dahan yang besar, berlindung di balik daun-daun yang rimbun itu. Iring-iringan orang banyak semakin mendekat. Sakeus melihat Tuhan Yesus. Wajahnya ramah
dan berseri. Melangkah dengan tenang dan berwibawa bak seorang raja. Tiba-tiba Tuhan Yesus berhenti melangkah dan melihat ke atas menatap Zakheus. Sesuatu yang tak terduga terjadi. Zakheus terkejut. Biasanya orang-orang selalu menatap Zakheus dengan mata yang penuh kebencian dan menghina. Tetapi sekarang Yesus menatapnya dengan penuh kasih. Hatinya berdebar-debar, penuh kehangatan. Lalu Yesus berkata kepada Zakheus, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Zakheus segera turun dengan penuh sukacita. Yesus mau menerimanya. Yesus mengasihinya. Tuhan Yesus tidak hanya membuat Zakheus membuka pintu rumahnya, tetapi juga membuka pintu hatinya menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Perjumpaan dengan Tuhan Yesus telah mengubah Zakheus. Katanya, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Adik-adik, Zakheus telah bertobat. Dia berubah dari seorang yang egois dan jahat menjadi seorang yang peduli dan mengasihi sesama. Alangkah senangnya Tuhan Yesus. Ia berkata bahwa Zakheus telah mendapatkan keselamatan. Sebab Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Adik-adik, orang-orang membenci Zakheus yang jahat dan berdosa. Tetapi bagi Yesus, Zakheus tetap berharga. Zakheus dicari, dikasihi, dan diselamatkan. Perjumpaan dengan Tuhan Yesus telah mengubah Zakheus. Adik-adik, kita mau melihat apa saja yang telah berubah dari Zakheus setelah bertemu dengan Tuhan Yesus. Dulu kehidupan Zakheus cinta uang di atas segala-galanya. Tapi sekarang mengasihi Tuhan Yesus dan sesama. Dulu egois, hanya memikirkan diri sendiri. Sekarang peduli akan kebutuhan sesama. Dulu merasa ditolak dan dibenci. Sekarang merasa diterima dan dikasihi. Dulu kesepian dan sedih. Sekarang penuh sukacita dan bahagia. Dulu merugikan orang lain, sekarang menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Adik-adik, apakah Tuhan Yesus hanya mengasihi Zakheus? Tidak, adik-adik. Tuhan Yesus juga mengasihi kita semua. Dosa-dosa kita telah dikebusnya di atas
kayu salib kita telah diselamatkan. Seperti Zakheus, Tuhan Yesus mau kita semua menjadi berkat bagi orang lain. Contohnya seperti apa, adik-adik? Dulu kita tidak disukai sebab membeda-bedakan dalam bergaul. Maka sekarang kita harus berubah, mau mengasihi sesama tanpa membeda-bedakan. Teladanilah Tuhan Yesus dalam mengasihi seperti Zakheus. Kalau dulu kita mau menang sendiri dan egois, berubahlah dengan peduli kepada kepentingan orang lain, mau berbagi dan memberi. Masih banyak lagi contoh-contoh lain. Adik-adik dapat menemukannya sendiri melalui perjumpaan adik-adik secara pribadi dengan Tuhan Yesus, melalui doa setiap hari, melalui membaca dan mempelajari firman Tuhan dengan tekun. Melakukannya dalam hidup sehari-hari, maka adik-adik akan makin bertumbuh di dalam iman. Selalu akan ada perubahan yang makin hari makin baik di mata Tuhan. Adik-adik harus, kita semua harus ada perjumpaan dengan Tuhan melalui doa-doa kita dan melalui membaca dan mempelajari firman Tuhan secara tekun, dan kita belajar juga untuk melakukannya di dalam hidup kita sehari-hari. Maka iman kita akan bertumbuh dan hidup kita semakin hari semakin diubahkan, dan kita makin hari makin baik di mata Tuhan. Selamat berubah dan selamat untuk melakukan firman Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Adik-adik, kita berdoa. Bapa, terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Kami telah mendengar bagaimana Engkau mengasihi Zakheus yang tidak dikasihi orang. Ketika Zakheus bertemu dengan Tuhan, dia diubahkan, dia berubah. Kami juga rindu Tuhan, supaya Tuhan juga mengubah kami, supaya kami juga dapat mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Biarlah kami menjadi anak-anak-Mu yang selalu setia, membangun hubungan dengan Tuhan. Kami mau belajar berdoa, setia kepada Tuhan, membaca firman Tuhan, bahkan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami, supaya kami juga diubahkan oleh Tuhan, dan kami juga dapat belajar menjadi anak-anak Tuhan yang setia dan taat kepada Engkau. Tolong dan mampukan kami Tuhan untuk mengasihi orang-orang di sekitar kami, mengasihi orang-orang lain seperti Tuhan Yesus mengasihi kami. Karena Tuhan Yesus mengasihi semua orang, dan Tuhan Yesus juga mengasihi kami. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan yang pimpin kami, Tuhan yang menolong kami dan berkati kami. Berikan kesehatan dan sukacita di dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni kami dari semua dosa kesalahan kami, agar kami layak menjadi anak-anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Teman-teman, ayat hafalan hari ini adalah Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Adik-adik, sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, adik-adik dapat memberikan persembahan yang adik-adik dapat kumpulkan di dalam amplop dan minta tolong Papa dan Mama untuk membawanya ke gereja GKI Gading Indah. Ataupun adik-adik bisa minta tolong juga Papa dan Mama untuk mentransfernya ke rekening GKI Gading Indah. Nah adik-adik, sebelum kita berdoa untuk persembahan kita, mari kita nyanyikan sebuah lagu, Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas pagi ini kami dapat berkumpul dan memberi persembahan. Kiranya Engkau berkati persembahan ini agar dapat berguna bagi sesama dan sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri kebaktian sekolah minggu online ini. Sebelumnya, mari kita berdoa dulu. Setelah berdoa, nanti kita nyanyi lagu Bapa Terima Kasih. Mari kita berdoa adik-adik. Bapa di surga, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa sudah memimpin kebaktian online hari ini. Kami sudah memuji dan mendengarkan cerita Alkitab tentang Sakyus, dan kami mohon pujian kami menyenangkan hati Bapa. Kami tahu Bapa mengasihi semua orang tanpa membeda-bedakan. Tolong kami agar kami bisa mengasihi sesama kami tanpa membeda-bedakannya juga, dan menjadi anak yang lebih baik dari hari ke hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita nyanyi Bapa Terima Kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih.
Katanya, Hai Zakeus, turunlah. Aku menumpang di rumahmu. Oh Zakheus, orang pendek, kecil betul dia. Dia panjat pohon ara, hendak melihat Yesus. Tuhan Yesus pandang dia. katanya, Hai Zakeus, turunlah. Aku menumpang